Atau misalnya di dalam keadaan-keadaan yang lain, seseorang yang berdakwah misalnya, ustadz. Kalau mencari kesalahan semuanya nggak mungkin. Ya nggak mungkin apa? Nggak ada kesalahan. Semuanya pasti ada kesalahan. Ya. Entah itu mungkin bacanya kurang pas. Entah itu ketika menyampaikan ayat ada yang kurang. Entah itu menyebutkan nomor suratnya ada yang nggak pas. Itu wajar. Kecuali kalau salah mulu ya beda lagi. Maka tidak boleh untuk apa? Untuk jamaah malah mencelanya. Apalagi nggak mau belajar lagi. Apalagi nggak mau belajar lagi. Oh malas belajar Ustadz itu. Kenapa Bu? Bacanya nggak enak Al-Qur'annya. Enak kata ya. Atau misalnya ini ya kurang dalam apa? Kurang dalam menyampaikannya harusnya begini, tapi monoton banget. Ya. Ustadz juga sudah berusaha. Walaupun kajian itu 30 menit, 40 menit, itu persiapannya itu bisa sehari 2 hari. Kiranya ngajar seperti ini langsung keluar, enggak. Itu persiapannya juga lama. Ya. Enggak cukup, 1-2 jam enggak cukup. Pembahasan-pembahasan dilihat, ya maroji, referensi, kitab-kitab yang lain dikumpulkan. Ya dicari dulu, ketemu, disalin, setelah disalin mulailah diatur, kemudian disusun, setelah disusun mana nanti yang disampaikan terlebih dahulu, itu ada usaha. Sehingga ketika mendapati suatu kekurangan di dalam belajar mengajar ataupun di dalam menyampaikan materi, maka tidak boleh bagi seorang itu mencela. Males lagi saya kapok belajar di sana. Tadi nyebut ayatnya salah. Ya udah jadi ustadz sendiri aja. Jadi apa? Jadi ustadz sendiri. Nah, agar hati kita itu selalu tenang, mudah menerima. Karena semua pun memiliki kesalahan. Semua memiliki kekurangan. Ya. Kisah, ya saya pernah, ini pengalaman pribadi sama. Jadi waktu itu saya sudah dijadwal khutbah Jumat. Dijadwal khutbah Jumat. Biasanya ngingetin, Ustaz jangan lupa Jumat ini jadwal. Oh ya, saya nggak diingatkan. Orangnya juga lupa. Ya. Akhirnya sudah masuk waktu khutbah Jumat. Ya saya sholat di masjid dekat rumah. Saya mikir nggak ada jadwal. Akhirnya di masjid yang saya jadwalkan bingung. Mana ini yang mau khutbah nih nggak datang-datang. Akhirnya dorong-dorongan jamaah. Udah lewat waktunya. Ya, pengurusnya, kamu aja Pak, maju Pak. Jangan saya lah. Ini ustadznya kayaknya lupa. Ente aja, ente kan jenggotnya panjang. Yang lain itu nggak mau semuanya. Antum aja lah. Saya pakainya celana panjang, ente kan sarung, pas. Semuanya nggak ada yang mau. Akhirnya Anda, yaudah karena daripada nggak ada Jumatan, ada anak muda berani. Udahlah, karena nggak ada yang mau, udah saya maju. Ya, dia pun nggak persiapan ketika menyampaikan belekak-belekuk, tahu belekak-belekuk nggak bahasa ini. Nyampaikannya salah-salah belekak-belekuk gitu, bingung grogi apa. Nah seperti itu nggak boleh nggak boleh dicela. Lah gimana nggak ada khotibnya? Ya. Bukan tadi ini parah banget khutbah Jumat belekak-belekuk grogi salah mulu gitu. Nggak boleh, mau nggak ada yang begitu. Tidak boleh, dia sudah berusaha. Apalagi nggak ada yang khutbah. Ya. Setelah itu ketemu gimana kalau lanjut nggak ada ngingatkan kok. Saya juga lupa kirain nggak ada jadwal ya. Saya sholat dekat rumah. Wah, akhirnya setelah itu diingatkan ya. Nah, jadi apa? Untuk kita tidak mudah mencela seorang. Dia udah ada usaha. Ya. Jangan seperti kayak apa? Ya, orang yang nonton bola. Rame tuh. Sudah deket gawang, deket banget.
Tetapi ketika menendang bolanya nggak masuk, no bodoh banget, dia coba main sendiri, ya kan? Ya, udah deket gawang itu nggak masuk, tinggal til doang itu, ini harus diganti nih. Emang gampang itu yang di lapangan, itu juga sudah usaha. Ya, jadi kalau nggak terima ya udah maju kan. Ya tadi ya khutbah juga akhirnya nggak ada yang mau. Nam, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, di antaranya hendaklah kita mengingat setiap kita itu memiliki kekurangan. Maka ingat agar kita hatinya itu ya bahagia, hati kita selalu merasa dengan ya ketenangan, maka jangan sampai kita melupakan kebaikan orang. Walaupun ada sedikit kesalahan, banyak kebaikannya. Ya. Tuh suami sudah berbuat baiknya banyak. Walaupun mungkin dalam pendapatannya tidak sesuai harapan, tapi dia yang selama ini menemani, dia yang tanggung jawab. Ya. Begitu juga istri. Ya, jangan sampai cuman ya gara-gara pendapatannya kurang, sudah Mas pulangkan aja saya ke rumah orang tua saya, Mas. Atau misalnya istri ya karena tadi nggak bisa masak, udah kamu kalau udah bisa masak saya cerai aja lah. Ya, jangan. Seandainya istri kebaikannya itu cuma bisa apa? Ya, misalnya dia kebaikannya cuma bisa mengurus mengurus rumahnya, itu sudah kebaikan buat dia yang jangan dilupakan, itu maknanya. Apalagi harus ngurus anak, harus ngurus rumah, harus ya. Maka hendaklah kita ingat, sadar diri. Nah, kita lanjutkan poin setelahnya. Baca lagi, Mas. Poin keduanya. Kedua, hendaklah kita berusaha menghilangkan kesedihan dan kegelisahan, menjaga hubungan baik, selalu memberikan hak-hak yang harus dipenuhi, sehingga tercipta ketenangan di antara kedua belah pihak. Barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini, bahkan menentangnya, melihat orang hanya kepada kejelekan-kejelekannya, menutup mata dari kebaikan-kebaikannya, niscaya dia pasti akan gundah. Kasih sayang yang terjalin antara keduanya pun menjadi keruh, dan banyak hak yang seharusnya dijaga menjadi terputus. Banyak orang yang mempunyai idealisme yang melangit, mental mereka siap untuk sabar dan tenang menghadapi berbagai cobaan dan musibah besar. Akan tetapi mereka menjadi gelisah dan keruh perasaannya ketika menghadapi masalah-masalah kecil. Penyebabnya adalah karena mereka hanya mempersiapkan mental untuk menghadapi masalah-masalah besar dan tidak untuk menghadapi masalah kecil. Ternyata hal itu membahayakan dan mempengaruhi ketenangan mereka. Orang yang benar-benar kuat adalah orang yang mempersiapkan dirinya menghadapi masalah-masalah kecil dan besar sekaligus, serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengharap agar urusannya tidak dibebankan kepada dirinya sendiri, walaupun hanya sekejap mata. Saat itulah masalah kecil dan besar mudah dihadapi, sementara jiwanya tentram dan hatinya tenang. Ya. Poin selanjutnya ya yang menambahkan di dalam pembahasan kita adalah saling mengingat kebaikan masing-masing. Saling mengingat kebaikan masing-masing. Ya. Jangan sampai ketika kita melupakan saling mengingat kebaikan masing-masing, inilah yang akan memunculkan berbagai macam masalah dan keburukan. Ketika istri mengingat kebaikan suami dan suami mengingat kebaikan istri, maka akan terjalin. Sebagai atasan mengingat kebaikan karyawannya, dan karyawan pun mengingat atas kebaikan ya atasannya. Maka ini akan tercipta di dalam kehidupan itu dengan apa? Ya baik. Kenapa harusnya kita dalam kehidupan ini untuk mengingat saling? Jangan sampai memikirkan sendiri karena keinginan yang apa? Keinginan yang tinggi. Tetapi hendaklah dia mengingat satu sama lain itu saling membutuhkan. Mereka semuanya butuh saya karena saya adalah bosnya. Nggak bisa begitu.
Kalau seandainya nggak ada karyawan, nggak bisa jadi bos. Saling membutuhkan. Kalau tidak ada istri, nggak mungkin kita mau ngurus rumah. Apa mau jenengan mau apa? Ngomong anak kan juga enggak. Kan ada istri, ya, saling. Istri juga dia yang ngurus anak, ngurus rumah, antum yang apa? Ya, yang mencari nafkah. Disinilah akan tercipta saling mengingat kebaikan dan hak masing-masing. Ya. Seorang suami mengerti tentang hak istri, istri pun mengerti hak suaminya. Rakyat mengetahui hak pimpinannya, pimpinan pun mengetahui hak rakyatnya. Sehingga di sana akan apa? Terjalin dengan baik. Kemudian setelah itu adalah agar seseorang itu dalam kehidupan di dunia ini memahami masalah yang datang kepada kita itu bukan hanya masalah-masalah besar, tetapi masalah-masalah kecil pun kita harus memahami. Terkadang masalah kecil ini yang menimbulkan masalah besar. Seringkali seorang itu siap ketika tertimpa masalah yang besar, tetapi tidak siap ketika tertimpa masalah kecil. Dia siap ketika di dalam usahanya itu dalam masalah besar, tetapi dia tidak siap ketika di rumah ada masalah kecil. Maka jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, maka hendaklah kita selalu mengingat hak satu dengan yang lainnya, kemudian mengingat bahwa masalah yang menghadapi kita itu bermacam-macam. Masalah yang kecil, masalah yang sedang, dan juga masalah-masalah yang besar. Dengan itu kita apa? Mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya. Dan masalah yang kecil itu bisa menjadikan masalah besar. Tidak ada masalah besar kecuali dimulai dari masalah yang terkecil. Ingat bahwa gunung itu besar, tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Tahu gunung-gunung yang besar itu tidak langsung menjadi besar, tetapi susunan-susunan dari apa? Dari batu dan kerikil yang kecil. Begitu pula di dalam kita, ya menjalani kehidupan kita di dunia, tentunya tidak ada yang selesai dari masalah. Selama kita hidup di dunia, pasti di sana ada masalah. Selama kita hidup di dunia, pasti ada sesuatu yang menjadikan kita potensi bersedih ataupun potensi bahagia. Maka hendaklah kita mengingat tentang nasihat yang ketujuh ini dengan kita ya tidak menutup kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain, baik orang lain itu adalah kerabat terdekat, keluarga terdekat, ya orang yang ada di dalam wilayah kita ataupun orang-orang yang tidak kita yang tidak kenal sekalipun. Maka kita harus mengingat, ya. Walaupun itu misalnya di dalam di dalam dakwah, ya. Misalnya sudah mulai pengajian, lampunya mati misalnya, ya. Atau mungkin rekamannya terputus, nggak boleh dicela. Gimana nih panitia nih, kayaknya nggak serius ini. Masa pengajian lampunya mati? Itu sudah berusaha, ya. Yang rekam itu sudah berusaha, udah disiapin HP-nya, rekamannya sudah mungkin dari sebelum mulai berapa jam sudah dipersiapkan. Tetapi memang seperti itu. Terkadang ada hasil yang belum kita harapkan, ada hasil yang belum maksimal, maka itu pun tidak boleh kita mencelanya. Ya, kita pun tidak boleh mencelanya. Ya, maka tetap. Ya, bukan berarti kita membiarkan, tetapi tetap ada kita itu mengarahkan. Tetap untuk kita memberikan solusi. Kalau karyawan, maka berilah contoh yang baik, arahan yang baik, masukan yang mendukung atau masukan yang memperkuat dan masukan yang memperbaiki. Ya, kemudian dengan ya didukung dengan alat-alat. Begitu, bukan dibiarkan, tetapi tetap kita menerima dengan kebaikannya dan usahanya, tetapi berikanlah berikanlah arahan-arahan yang membangun. Kemudian berikanlah solusi-solusi atau contoh-contoh yang jelas, begitu. Ya. Dan tetap semangat di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala,
dan hendaklah kita mengingat ketika telah bersemangat usahanya maksimal, kemudian belum maksimal hasil yang didapatkan, maka kita ingat ya. Dan juga yang terakhir, hendaklah kita mengingat manusia itu adalah ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Fitrah manusia memiliki banyak kekurangan. Fitrah manusia itu memiliki banyak ya kekurangan, sehingga dengan itu kita menyadari kekurangan yang ada di dalam ya seseorang, pasti di sana ada kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan berat. Apabila engkau mendapati sesuatu yang tidak baik, maka ingat, atau kurang maksimal, ingat dengan kebaikan yang lainnya. Dan Rasul SAW tadi menyebutkan di dalam hadisnya, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Rasul SAW bersabda, tidak boleh seorang mukmin ya untuk mencaci maki atau membenci mencela ya seorang mukminah atau istrinya, seorang suami mencela istrinya, atau sebaliknya, jika dia tidak menyenangi suatu dari perbuatannya, maka ingatlah kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dari sini akan kita akan mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam bermuamalah dengan keluarga, dengan saudara, dengan orang lain, ataupun dengan dengan usaha yang kita sudah maksimal dan ternyata belum mendapatkan hasil yang baik. Semoga dengan itu mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjadikan kita di dalam bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini tentang nasihat berharga yang disebut atau ditulis dalam kitab Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan, masih ada waktu, barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita punya, ini mungkin sudah umum, jika kita mudah bisa memaafkan tapi tidak mudah melupakan, itu bagaimana Ustadz? Gimana tadi, ulangi Bu? Jika kita teman ataupun kerabat ataupun pasangan orang lain itu melakukan suatu kesalahan kepada kita, lalu kita bisa memaafkan, tapi kita tidak mudah melupakan kesalahan itu. Apakah itu jatuhnya kita masih tetap salah, ataukah dendam itu sendiri juga itu salah? Dan bagaimana cara kita bisa ikhlas untuk bisa betul-betul melupakan, gitu Ustadz? Iya, sudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Gimana solusinya? Pertama, memang ada kesalahan-kesalahan yang tidak mudah untuk kita lupakan walaupun sudah dimaafkan, walaupun sudah kita maafkan. Tetapi perlu kita ingat, kita itu banyak salah enggak jamaah? Banyak salah enggak? Termasuk yang nanya, termasuk ustadznya atau yang lainnya, semua kita banyak salah. Kita senang enggak kalau kita dimaafkan sama orang yang kita pernah berbuat salah kepada dia? Tentunya kita senang jemaah. Kenapa itu tidak kita praktekkan kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita? Bisa dipahami Bu? Itu diantaranya solusi. Kita sudah memaafkan tapi kita masih sulit untuk melupakan. Maka kita pun dibandingkan ketika dengan muamalah orang lain, tentunya kita juga bukan orang yang maksum, bukan orang yang bersih dari kesalahan. Kita pun banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kita banyak melakukan kesalahan kepada orang lain. Kan kita senang ketika kita kesalahannya dimaafkan oleh orang lain dan orang lain mau melupakan kesalahan kita. Kita pun
sebagaimana ya kita pun ya sebagaimana orang itu memaafkan kita, melupakan kesalahan kita, kenapa kita tidak amalkan kepada orang lain yang telah berbuat ya kesalahan kepada kita. Walaupun itu terkadang sulit ya. Tetapi ada usaha. Sebagai contoh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Fathu Mekah, Rasul ketemu yang bunuh Hamzah yang bernama Wahsy. Bayangkan, Rasul melihat bagaimana pamannya dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini bukan ikut perang tapi memang pengen merdeka karena dia seorang budak. Dan kemudian melihat pamannya sendiri dimutilasi. Ketika Rasul mampu enggak Rasul untuk membalas? Mampu ketika Fathu Mekah. Yang mutilasi, yang membunuh pamannya itu di depan Rasul. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan, coba kalian untuk menghindar dari saya agar aku mudah melupakan apa yang kalian lakukan. Subhanallah, itu Rasul. Ya, seandainya Rasul mau balas, sudah selesai itu mereka yang memutilasi pamannya, membunuh pamannya. Tetapi Rasul mau mengatakan ketika melihat wajah-wajah mereka itu, hendaklah kalian menyingkir dari saya, semoga dengan itu saya mudah melupakan perbuatan itu. Contoh yang kedua adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Bayangkan Nabi Yusuf dipisah dengan orang tuanya. Dan itu tidak sebentar. Dipisah disebutkan sampai 80 tahunan. Di penjara. Kemudian dicemplungin ke sumur oleh saudaranya. Ketika melihat saudara-saudaranya, ketika Nabi Yusuf sudah menjadi menteri, maka mampu untuk Nabi Yusuf untuk membalas. Tetapi Allah sebutkan tentang Nabi Yusuf ini, ketika melihat saudara-saudaranya yang telah memperlakukan dengan buruk, disebutkan dalam Al-Quran, la tasriba alaikum. Mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu mengakui kesalahan. Kami dulu yang melakukan yang membawamu ke sumur, menjatuhkan ke sumur, memisahkanmu antara orang tua dan anak sekian lama, engkau pun di penjara. Itu semuanya kesalahan kami. Itu pengakuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Tetapi la tasriba alaikum. Katanya Nabi Yusuf, kesalahan apa kalian ini? Kalian gak punya salah, kalau bahasa kita begitu. Kalian gak ada punya salah kepada saya. Usahanya Nabi Yusuf luar biasa. Kalian gak ada salah kepada saya. Kesalahan yang mana? Lihat Nabi Yusuf, lihat tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berusaha agar kita pun hatinya menjadi tenang. Allahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bismillah. Ini ada yang bertanya melalui Balubait TV ya. Bagaimana seorang ibu yang punya balita ketika waktu sholat ikut jemaah atau sendirian, Ustaz? Lebih baik mana? Seorang ibu yang memiliki anak balita, mana yang lebih utama untuk sholat jamaah atau sendiri? Maka yang paling utama untuk perempuan, maka sholat di rumah. Sholat di rumah. Walaupun kalau mau ikut jamaah enggak masalah, tetapi lebih utama Lebih utama untuk di rumah. Sebaik-baik sholatnya wanita itu di rumah, dan sebaik-baik di rumah itu di kamar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi punya balita, maka sholat sendiri di rumah. Allahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu yang di belakang, ada yang mau tanya lagi, Bu? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala semoga bermanfaat. Kita lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang dengan nasihat yang selanjutnya.
Ya, kita akhiri pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.